Baik, teman-teman semuanya, karena sudah lanjut untuk di materi yang kedua, beliaunya juga udah hadir di sini dari pagi tadi udah sumringah banget gitu ya. Selamat untuk gelar barunya gitu ya, mendapatkan magister gitu ya. Dua magister langsung didapatkan. Wow, ini narasumber teman baik saya gitu ya. Baik untuk profil beliau, mungkin bisa disampaikan, saya akan bacakan. Untuk materi juga, beliau akan memberikan tentang, nah ini ya beliau. Beliau adalah apoteker Walid Ardiansah, Magister Farmasi, Magister Ilmu Komunikasi. Beliau praktisi expert herbal, jamu inovasi, dan ramuan herbal Indonesia. Pengalaman lebih dari 15 tahun. Ini memang tidak diragukan beliau gitu ya. Luar biasa banget beliau cintanya kepada jamu sebagai warisan Indonesia gitu ya. Dan beliau di pagi hari ini akan membawakan materi yang epic banget, Jamu Nusantara, Warisan Kesehatan Tradisional Indonesia. Beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Saya persilakan semuanya waktu dan layar Zoom selama 45 menit kepada Apoteker Walid Ardiansah, Magister Farmasi, Magister Ilmu Komunikasi. Disilakan. Ya, terima kasih sebelumnya Mas Boy, keren sekali ya membawakan memandu kegiatan pada hari ini. Sebelumnya Bapak Ibu, sebelum kita memulai untuk di sesi kedua, tadi juga saya menyimak dari awal sesi pertama yang sangat luar biasa terkait dengan TCM dan ini merupakan suatu apresiasi untuk kita semua. Kita berikan jempolnya semua ya, Bapak Ibu, boleh dengan icon, boleh dengan tampilkan jempolnya di layar seperti ini. Kenapa? Karena ini perdana di Indonesia kolaborasi jamu bersama TCM. Sebelumnya salam kenal, saya dengan Coach Walid, apoteker Walid Ardiansyah, background saya dari farmasi bahan alam dan juga ilmu komunikasi. Biasa, saking menggebu-gebunya nih mau sharing terkait dengan jamu, jadi tetap semangat ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, Bapak dan Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Siapa di sini yang pagi ini sudah minum jamu? Bapak Ibu, ada nggak? Tulis di kolom komen. Jamunya jamu apa? Kemudian rasanya bagaimana? Karena kita berbicara di sesi kedua terkait dengan jamu ya. Jadi jamu itu sesuatu keunikan yang sampai saat ini saya geluti terus dan lakukan terus dan terapkan kepada diri sendiri, ke keluarga dan juga Bapak Ibu yang ada di lingkungan masyarakat di Indonesia. Kenapa? Karena jamu itu merupakan bukan hanya sekedar warisan kesehatan tradisional, tapi yang harus kita budayakan. Budayakan itu salah satunya adalah harus kita terapkan, ya. Wah, ada jahe serai lemon, kunyit asam, kemudian ada rasanya sepet manis, ringan, dan lain-lain. Oke, yang lain boleh di-spill lagi jamu apa yang sudah diminum pagi ini, gitu ya. Atau ada yang takut minum jamu, takut gagal ginjal katanya, atau mungkin takut gimana? Oke, kita spill nanti ya di sesi saya ini. Nah, berikutnya sebelum kita tahu nih Bapak Ibu bahwa berbicara jamu itu bukan hal yang baru, setuju nggak? Jamu itu sudah ada dari zaman bahula kalau bahasa Sunda itu ya, atau zaman nenek moyang kita itu sudah mengenalkan jamu, sudah konsumsi jamu dari zaman dahulu sampai sekarang. Bahkan Bapak Ibu perlu tahu bahwa jamu sudah dinobatkan oleh UNESCO ya secara internasional per 6 Desember 2023 sebagai warisan tak benda milik Indonesia. Aduh, gimana nggak bangga kita sebagai masyarakat Indonesia, bangga dengan warisan yang diakui secara internasional. Nah ya, ada yang suka susu kencur, beras kencur dan lain-lain katanya. Betul ya. Dan ternyata sejarah ini, Bapak Ibu, jangan hanya sebatas sejarah diakui secara internasional, tapi kita harus benar-benar membudidayakan nih, ya. Mas Boy tadi pagi-pagi sudah minum jamu apa gitu ya. Bapak Ibu juga sama. Saya tadi kunyit kebetulan ya. Saya minum kunyit bukan kunyit asam, tapi wedang kunyit yang saya minum pagi karena apa? Saya tahu nih pagi ini harus memberikan vibes yang positif, sharing terkait dengan jamu, gitu ya. Dan setelah kita tahu bahwa sejarah itu cukup panjang, kalau kita lihat gitu ya asal usulnya dari mana, gitu ya. Berikutnya kita tahu juga bahwa jamu itu mengandung unsur jampi dan usodo, yaitu jampi baca-baca doa-doa kata-kata, usodo kesehatan. Jadi Bapak Ibu wajar kalau misalkan Bapak Ibu minum jamu ada harapan sehat. Benar nggak? Tapi ini yang perlu diklarifikasi. Kalau Bapak Ibu mendengar kata jamu, apa sih yang ada di benak Bapak Ibu yang langsung terlintas gitu ya?
apa yang ada di benak Bapak Ibu kalau mendengar kata jamu? Coba tulis di kolom komen ya. Ada yang bilang pahit gak? Ada yang bilang minuman orang tua, ada yang minuman kuno dan lain-lain. Oke, itu semuanya bisa dibenarkan, tapi jangan dibudidayakan. Artinya apa? Sekarang itu minum jamu jangan dijadikan sebagai sesuatu yang harus dicari pada saat sakit, ya. Nah, itu merupakan statement yang harus kita jaga nih, bahwa jamu itu sebagai promotif dan preventif. Artinya, dari awal harus kita segera minum jamu sebagai pencegahan supaya sehat. Jangan dikit-dikit lagi batuk pilek carinya jamu, lagi sehat nggak mau minum jamu, itu minuman orang tua, bau dan lain-lain. Buktinya jamu bisa bikin awet muda loh. Setuju nggak? Yang tulis setuju tulis di kolom komen. Jadi kalau pengen awet muda, salah satunya adalah rutin dengan minum jamu, ya. Meskipun saya bukan Mas Jamu gitu ya, kita kan tahu ya Embo Jamu gitu ya. Nah, jadi tadi ada jampi dan usodo, doa-doa dan kata-kata dan kesehatan. Jadi wajar kalau misalkan minum jamu itu tubuh kita ngerespon segar, sehat, enak tidur, kemudian juga berkurang nyeri dan lain-lain gitu ya. Nah, berikutnya setelah kita tahu gitu ya Bapak Ibu, kita tahu nih kalau kita berbicara sejarah otomatis bukan baru setahun, 2 tahun gitu ya. Apalagi kita itu kan di sini banyak tenaga kesehatan dan tenaga medis. Artinya, mempelajari sesuatu itu harus berdasarkan EBM, Empirical Based Medicine dan Evidence Based Medicine. Kalau empiris itu sudah diakui minimal 5 tahun secara penggunaan. Artinya, Bapak Ibu, sebelum kita lahir, ibu kita, kakek kita, nenek moyang kita sudah minum yang namanya jamu, kunyit asam, beras kencur. Jadi apa? Itu empirical based medicine. Artinya, minum, gak usah khawatir, kecuali tadi ya ada tambahan BKO, bahan kimia obat. Ada lagi evidence based medicine, nanti akan dibahas oleh pemateri yang keren yang ketiga nanti, Mr. Matt gitu ya. Kemudian kalau kita berbicara sejarah, ini mulai dari abad 8 sampai 15 Masehi. Kita aja belum ada ya, Bapak Ibu ya. Dan sampai terus berkembang sampai saat ini di era digital, jamu itu sudah banyak variannya. Benar gak? Sudah ada kafe jamu, sudah ada jamu wellness shoot dan lain-lain, sudah ada ginger shoot, turmeric shoot, kemudian dan lain-lain. Jadi apa? Targetnya itu anak muda, harapannya adalah mengenal jamu sedini mungkin. Nah, ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang masih pemikirannya jamu itu minuman orang tua, minuman kuno, kemudian minuman yang nanti aja deh kalau udah sakit, nanti aja deh kalau udah tua, itu sudah tidak berlaku lagi di saat ini ya. Karena apa? Di era digital dengan perkembangan penelitian ilmiah, kemudian modernisasi dari teknologi dan lain-lain, nah jamu sudah semakin berkembang gitu ya. Oke, berikutnya setelah kita tahu perkembangan dari masa ke masa, Bapak Ibu, ya, ini ada yang namanya itu penjual jamu dengan signal atau simbol dedikasi penjual jamu Mbak Gendong. Saya paling seneng kalau pagi sebelum ke kantor kalau nemuin Mbak Gendong. Boleh ditebak gak ada berapa botol yang ada di Mbak Gendong itu sebetulnya? Ada berapa botol sih Bapak Ibu? Tulis di kolom komen ya, kita lihat. Ada yang pernah ngitung nggak? Tapi jangan, bukan di ini ya, bukan di supervisi ya Mbak. Saya mau ngecek dulu berapa botol yang di bawah gitu ya. Ada berapa tuh ya? Ada berapa botol sih sebetulnya ya? Ada yang 8, ada yang 9, ada yang 12, 10 mungkin. Kalau yang lebih dari 9 itu botol-botol lainnya gitu ya. Nah, sebetulnya isinya apa aja di 8 sampai 9 botol itu? Boleh dituliskan. Wah, keren nih, aktif banget semuanya ya. Ada 8, 9. Kalau 15 botol sepertinya itu mau ngeborong kayaknya ya. Itu mungkin cairan-cairan lain gitu ya. Nah, jadi ada 9 ya. Dan itu menggambarkan mulai dari yang hambar gitu ya, yang tawar, ada yang hangat, ada yang pahit. Bapak Ibu suka jamu yang rasa apa? Ya, rasa yang pahit atau rasa yang manis atau rasa yang hambar atau rasa yang pernah ada. Ada juga loh, jamu itu memang memberikan kesan seperti itu gitu ya. Jadi kalau sudah cinta dengan jamu pasti ketagihan ya. Oke, tergantung kebutuhan katanya ya, ada kunyit asam, kencur, air lemon, dan lain-lain. Oke, kita sudah sepakat bahwa bukan hanya 5 botol, tapi lebih ya. Dan ternyata ini ada simbol dari zaman keraton, ini merupakan suatu minuman yang eksklusif, yang khas. Pada masa itu, ini hanya yang bisa minum adalah orang-orang keraton.
Jangan dibalik lah Bapak Ibu ya, zaman sekarang itu malah kita menganggap, ah itu minuman apa ya, aduh gak kekinian, aduh enaknya boba aja, aduh enak gini aja. No ya Bapak Ibu, sekarang itu udah banyak yang masih muda-muda sudah sakit-sakit. Setuju nggak? Banyak tuh lihat ya ke RSCM, ke rumah sakit, ada anak-anak remaja, bahkan anak kecil yang sudah cuci darah, gitu ya, yang sudah gagal ginjal dan lain-lain. Artinya apa? Jamu wajib diedukasi mulai dari anak mulai 2 tahun. Nanti kita akan lihat di slide berikutnya, gitu ya. Nah, setelah kita tahu tadi Mbak Gendong, gitu ya, kita juga harus paham nih filosofi terkait dengan jamu itu sebagai holistic wellness. Kenapa sih? Yang pertama itu sebagai keseimbangan dalam tubuh. Bapak Ibu kan pasti ya sebagai manusia biasa kita pernah mengalami yang namanya itu sehat, demam, sakit gitu ya atau pegel-pegel itu wajar. Gitu ya. Jadi keseimbangan dalam tubuh itu ada digambarkan dalam jamu tadi siklus ya. Ada yang tawar menggambarkan ya dia belum bisa memutuskan suatu keadaan, belum bisa menikmati hidup dalam artian mana baik dan buruk. Ada yang juga yang manis-manis gitu ya. Nah, itu sering disukai oleh remaja. Yang pahit-pahit biasanya oleh orang tua, seperti apa sambiloto, brotowali gitu ya dan sejenisnya. Jadi itu menggambarkan keseimbangan dalam hidup. Yang kedua itu kearifan turun-temurun yang harus dijaga ya. Bukan hanya ya didukung jamu itu punya Indonesia, bukan hanya seperti itu ya, tapi harus diterapkan ke dalam diri kita, keluarga kita, dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jamu itu sehat kok, percaya deh ya. Yang kedua adalah bahan alami. Bapak Ibu itu dari tanah. Kita itu kan unsurnya adalah dari apa namanya itu back to nature katanya, balik ke alam. Jadi bahan alami inilah yang akan memberikan dampak kesehatan kepada tubuh kita. Kencur gitu ya. Gimana sih rasanya kencur? Pedas atau pedasnya itu sekilas saja Bapak Ibu. Ada yang nggak pernah makan kencur? Jampi usada ya. Kemudian pencegahan. Nah, balik lagi bahwa jamu itu ya tidak tepat kalau digunakan porsi terdepannya itu sebagai kuratif. Jadi gunakan sebagai promotif dan preventif, pencegahan ya. Jadi kalau lagi sehat, wah pengen deh sendi saya enak minum beras kencur. Aduh lagi pengen diet nih, minum kunyit asam. Aduh lagi pengen stamina prianya itu terjaga, minum pahit-pahitan gitu ya. Jadi bisa kalau ada Bo jamu mulai dari sekarang dibeli ya. Bo minum beras kencur, beli beras kencur, kunyit asam dan lain-lain. Nah, berikutnya setelah kita tahu filosofinya gitu ya. Filosofinya kita juga harus tahu nih. Berikutnya itu kita tahu penggunaan jamu. Nah, penggunaan jamu itu kan banyak manfaatnya nih Bapak Ibu ya. Tidak semua jamu dari 8 sampai 9 botol tadi kita campur semua. Kenapa? Karena tadi balik lagi kita mempelajari yang namanya itu metabolisme sekunder, kemudian zat aktif yang terkandung, manfaatnya apa. Bedakan mana herbs and spicy, mana bumbu, mana memang dijadikan sebagai suatu jamu atau ramuan untuk kesehatan tertentu. Nah, ini bedakan di sana. Setelah kita tahu ragam manfaat untuk kesehatan itu banyak. Nah, yang pertama, kita lihat di slide berikutnya, Bapak Ibu, jamu untuk kesehatan wanita. Ayo tulis di kolom komen. Biasanya para ibu-ibu, para ladies, ya, jamu apa sih yang favorit? Tuliskan di kolom komen. Aduh, lagi datang bulan, minum apa ya? Gitu ya. Aduh, lagi jerawatan, minum apa ya? Nah, silakan kunyit, 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 gitu ya. Beras kencur. Itu untuk yang kesehatan perempuan. Manjakani katanya. Salah satunya adalah salah satu herbal yang biasa dijadikan ke dalam bentuk sediaan jamu untuk singset katanya gitu ya. Nah, itu untuk perempuan. Kemudian untuk stamina dan vitalitas. Biasanya ini nah ini ada bapak-bapak, ada mas-mas. Kalau udah loyo, nah loyo itu sekarang tidak berdasarkan umur ya. Banyak yang masih muda-muda udah loyo gitu ya. Nah, ini salah satunya adalah ada yang namanya cabai puyang gitu ya, menggunakan sambuloto, uyup-uyup dan beberapa jamu lainnya untuk stamina. Ada purwoceng, pasak bumi, ada tribulus testan gitu ya, banyak gitu. Jadi kita bijak menggunakan buat apa sih minum jamu ini gitu ya. Nah, kalau lagi GERD, lagi nggak enak perutnya gitu ya, lagi mual, kemudian lagi misalkan apa namanya itu, lagi begah, itu biasanya jamu apa yang cocok? Salah satunya adalah yang mengandung temulawak. Ya, temulawak itu kan bagus ya. Di sana ada santorizolnya yang bagus untuk menjaga fungsi liver kita, gitu kan? Dan
biang kunyit kata Pak Agus gitu ya. Betul Pak. Jadi bagus ya kalau misalkan Pak Agus minum kunyit jadi bagus. Oke, jadi tinggal nambah B aja gitu ya. Oke, jadi itu ya. Banyak sekali manfaat di dalam tubuh. Jahe kalau mual-mual katanya. Betul banget, recommended banget ya. Dan bahkan sekarang bumil-bumil aja kalau lagi mual itu ya para dokter biasanya karena istri saya waktu lahiran mau lahiran kedua itu dokternya suka bilang kalau lagi mual bun ngemil aja permen jahe, ngemil aja jahe dikit ya. Jadi nggak langsung disarankan minum obat mual gitu ya. Nah itu ya Bapak Ibu banyak kok nama itu literatur dari Kemenkes dan dari BPOM terkait dengan beberapa tumbuhan obat yang memang secara namanya itu secara keilmuan mulai dari tumbuhannya, taksonomi tumbuhannya, kemudian dari kelas-kelas tumbuhannya aman atau tidak untuk ibu hamil dan lain-lain itu banyak banget ya. Apalagi di M-Trace Herbalis itu sudah angkatan ke-44 ya. Kami sudah meluluskan angkatan 44 untuk Herbalis. Nah, berikutnya Bapak Ibu ya, setelah kita tahu manfaatnya, kita tahu kunyit. Siapa yang suka kunyit tulis di kolom komen atau kasih reaksi yang sebanyak-banyaknya. Siapa yang suka minum jamu yang isinya ada kunyit, ya. Kunyit itu mengandung kurkumin, ya. Kurkumin yang bisa salah satunya manfaatnya sebagai antiinflamasi. Jadi kalau kunyit itu mulai dari rimpangnya, daunnya, dahannya, semuanya ada manfaatnya. Setuju nggak? Wah, banyak love, terima kasih. Untungnya bukan di platform sebelah ya. Kalau platform sebelah udah dapat gift nih. Oke, jadi makasih berarti love ini merupakan tanda cinta Bapak Ibu kita semua terhadap jamu. Kedua adalah jahe ya. Jahe ini adalah yang sering ada di setiap jamu gitu ya. Karena apa? Menghangatkan. Kadang katanya itu, aduh saya lagi kesepian minum jahe boleh ya. Dia akan menghangatkan dengan sendirinya minum jahe ya. Ada jahe merah, ada jahe gula aren, jahe madu, silahkan saja. Temulawak tadi salah satunya yang memang ada berkaitan dengan hati, kecuali sakit hati tidak bisa sembuh dengan temulawak ya, sembuhkan dengan diri sendiri ya. Kemudian ada kencur. Nah, kencur ini paling juga enak menurut saya karena apa? Hangatnya itu panasnya itu tidak lama, tapi dia seketika gitu. Dan kencur ini biasanya kalau ada ruam, ada memar di dalam tubuh kita, biasanya orang tua kita itu numbuk beras dan kencur ditempelin aja, gitu ya. Siapa yang suka kencur, kasih love-nya boleh ya, tapi di sini tidak ada tap layar Mas Boy ya, jadi nggak bisa tap-tap di sini. Oke, next berikutnya. Wah, ketahuan nih kecuali seling live gitu ya. Ya, tapi akun saya ke-ban Bapak Ibu ya. Jadi nggak bisa live lagi. Oke, dan ada rempah pelengkap lainnya, siana asam Jawa. Asam Jawa ini kalau dicampur bikin kunyit asam, ini ada resepnya. Gimana sih caranya kunyit asam itu enak? Asam Jawa ini merupakan bahan utama tapi dicampur dengan perasan jeruk nipis atau lemon. Enak banget. Ya, kunci pepet. Siapa yang belum tahu kunci pepet? Ini adalah rahasia perempuan untuk tetap sehat ya dan juga untuk memelihara daya tahan tubuh kita. Kunci pepet gitu ya. Ini juga sering saya gunakan untuk terapi-terapi tertentu salah satunya untuk asma gitu kan. Nanti boleh kita ada share di sesi Q&A ya. Ada lempuyang, lempuyang gitu ya di sini menurunkan demam, mengatasi gangguan pencernaan dan meningkatkan nafsu makan secara alami. Jadi kalau kurang nafsu makannya bisa salah satunya ada lempuyang. Ini herbal Indonesia yang memang tumbuh di Indonesia dan kita kadang tidak tahu itu tumbuhan apa. Jadi jangan hanya melihat rumput tetangga itu bergoyang, tapi kita lihat sekarang ya, tumbuhan di Indonesia itu bergoyang ada manfaatnya. Oke. Dan ada daun salam. Nah, jadi tidak hanya salam pagi, salam siang, tapi ada daun salam yang sering digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk apa Bapak Ibu? Tulis di kolom komen yang tahu manfaat daun salam. Jadi, biasa digunakan untuk menurunkan kadar gula bagi para penderita diabetes, kemudian tensi yang sering emosian gitu ya atau tensinya tinggi, nah salah satunya asam urat juga bisa gitu ya. Kemudian untuk kayu manis. Nah, kayu manis merupakan salah satu bahan herbal yang sudah masuk ke dalam daftar fitofarmaka ya. Jadi di sini sudah jelas artinya kalau sudah fitofarmaka sudah level tertinggi tidak diragukan lagi. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang meragukan kayu manis ya, Cinnamomum burmani cortex sebagai salah satu terapi untuk diabetes, nah, berarti itu tidak belajar yang namanya itu golongan jamu, OHT, dan fitofarmaka. Kayu manis salah satu yang sudah masuk ke dalam fitofarmaka. Berikutnya, setelah kita tahu rempah-rempah pelengkap, ya, ini cara konsumsi jamu yang tepat. Yang pertama itu waktu terbaik katanya gitu ya. Waktu terbaik itu biasanya kalau Bapak Ibu memang mau badannya segar, disarankan minumnya itu di pagi hari, ya.
minum beras kencur di pagi dan di malam hari itu berbeda. Kalau pagi hari ya energi kita ke boosting alami gitu, segar, makin energi. Tapi kalau diminum di malam hari, kemungkinan nafsu makan meningkat. Tuh, seperti host kita aja kehausan langsung minum gitu ya. Mungkin dehidrasi dari pagi sudah ngebuka acara gitu ya. Yang kedua ada dosis yang tepat. Nah, dosis yang tepat itu artinya kita minum jamu rata-rata kan kayak ya paling 150 sampai 200 mili, kemudian 1 sampai 3 kali. Itu tergantung kebutuhan. Boleh tiap hari, nanti ada jeda. Kalau memang momennya lagi badan tadi pengen agak greges, beras kencur, nanti ganti lagi kunyit asam dan lain-lain. Nah, konsistensi. Artinya itu apa? Jamu kategori herbal yang bukan obat kimia yang fast track memberikan dampak yang instan ya terhadap namanya itu apa? Terhadap tubuh kita. Artinya itu butuh proses diserap dulu oleh tubuh kita, diuraikan dulu mana nih yang butuh untuk tubuh kita, buat jantung mana, kemudian buat hati mana, buat sendi mana gitu ya. Dan tetap harus konsultasi ya dengan dokter, dengan apoteker, dengan herbalis, dengan akupunturis dan lain-lain, dengan para praktisi kesehatan pada saat ingin menggunakan jamu untuk terapi tertentu. Jadi kalau dosisnya tidak tepat, caranya tidak tepat, hasilnya pun tidak akan tepat. Percaya Bapak Ibu ya, meskipun kita tahu daun salam itu bagus untuk darah tinggi, ngerebusnya seabrek gitu ya, akhirnya apa? Hipotensi. Jadi tetap harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Berikutnya, setelah kita tahu bagaimana cara konsumsi yang baik dan benar, nah tadi ya untuk anak-anak juga sama kelompok usia. Anak-anak itu direkomendasikan mulai dari 2 tahun. 2 tahun langsung dikenakan jamu beras kencur ya. Jangan sampai sudah remaja pun tidak kena jamu ya. Ini sangat miris sekali. Dan kalau saya ngajar kelas jamu ada loh mahasiswa yang tidak bisa membedakan mana kunyit mana temulawak. Ya, sangat disayangkan. Kenapa ini tuh rempah di Indonesia yang melimpah yang harusnya dikenalkan. Tapi kalau minuman-minuman kekinian yang kadar gulanya hampir dari 70% pasti diikutin terus ya karena viralnya gitu. Dewasa ya anak muda juga sama ya ini dikenalkan biasanya untuk stamina, untuk konsentrasi supaya terus moodnya itu terjaga gitu ya apalagi kerjanya stres dan lain-lain. Untuk lansia juga sama karena mulai daya tahan tubuhnya menurun, stamina-nya perlu di boosting lagi. Nah, ini juga dikenakan. Biasanya seperti kesehatan jantung, jamu untuk kolesterol, asam urat, hipertensi dan sejenisnya. Berikutnya, Bapak Ibu ternyata tadi yang saya highlight dua tadi, belajar jamu itu kan harus dua ya aspeknya itu secara empirical based medicine dan secara evidence based medicine. Ilmiah-ilmiah yang terupdate dan lain-lain. Nah, ini partnya nanti bersama Mr. Matt, I'm your pharmacist. Wah, itu dengan gayanya sendiri, gitu ya. Jadi nanti dikaji oleh Mr. Matt, jahe itu secara farmakologinya kemana sih, kenapa, dan bagaimana gitu kan. Nah, jadi secara empiris jangan dilewatkan, tapi secara evidence based juga itu sangat penting. Makanya kenapa sekarang berkembang, gitu kan, jamu di Indonesia. Next. Setelah kita tahu bukti ilmiahnya, Bapak Ibu, kita juga akan tahu cara pembuatan. Cara pembuatan ini, Bapak Ibu mulai dari pemilihan alat dan bahan. Alat-alatnya pasti menggunakan yang disarankan itu adalah alat yang terbuat dari bahan stainless, ya kaca, porselen itu boleh. Stainlessnya nomor berapa coach? Ya jujur saya nggak jualan stainless ya, jadi boleh yang berbahan stainless gitu ya. Tidak disarankan menggunakan pada saat menggodok jamu menggunakan bahan plastik karena dikhawatirkan dan aluminium. Dikhawatirkan terjadi mikroplastik penguraian yang bersifat karsinogenik, ya itu yang tidak disarankan. Tapi kalau sudah buat Bapak Ibu kemudian sudah dingin dimasukkan ke dalam cup plastik itu boleh, tidak masalah. Yang tidak boleh itu pada saat keadaan panas ya, itu tidak boleh. Kemudian kenapa tidak disarankan menggunakan aluminium dan juga yang tadi ya, gerabah itu sangat enak dan bagus kalau hasil menggunakan gerabah, hanya perlu perlakuan yang khusus gitu. Kalau menggunakan gerabah harus ada bawahnya dulu, ada apa? Penengahnya dulu gitu ya, biasanya pakai seng dan lain-lain. Kemudian sekarang sudah modern, itu dilapisi dengan keramik jadi tidak mudah pecah. Nah, itu ya. Kemudian Bapak Ibu tadi alat, next. Alat juga sama ya, cara pembuatan alat. Nah, ini ada resep. Resep jamu yang populer, kunyit asam. Siapa di sini yang suka kunyit asam, Bapak Ibu? Saya sendiri pun suka. Kunyit asam bukan milik perempuan saja. Kunyit asam laki-laki juga boleh minum, ya. Lagi mules gitu ya, lagi mules di tengah jalan, aduh, ada kunyit asam nih punya istri atau punya pacar gitu ya.
boleh diminum. Itu bukan hanya untuk perempuan yang datang bulan saja, tapi untuk laki-laki yang memang pencernaannya kurang bagus, boleh minum kunyit asam. Dan ini juga digunakan sebagai salah satu jamu untuk diet, ya, terapi diet. Cara bikinnya mudah, nanti boleh baca di PowerPoint, dan bahan-bahannya pun simple banget, gitu ya. Apalagi sekarang sudah ada jamu inovasi yang berbentuk latte, yang tidak mempengaruhi secara interaksi antara bahan satu dengan bahan lainnya. Berikutnya, Bapak Ibu, ini beras kencur, ya. Beras kencur saat ini sudah banyak yang mengemas dalam bentuk inovasi, yaitu beras kencur latte. Wah, ini enak banget. Pokoknya kalau sudah bikin beras kencur latte, milky ini itu ketagihan. Ini minuman apa ya, padahal jamu, gitu ya. Nanti ikuti sesi berikutnya di Jarum Sada XM Trace, ya, di kelas-kelas berikutnya, gitu ya. Nah, tentu pasti belajar bikin jamu itu harus dengan emosi yang bahagia. Setuju nggak? Kalau lagi bad mood, kalau lagi marah-marah, jangan bikin jamu, percaya, pasti rasanya nggak enak. Ya, setuju nggak? Bikin jamu itu harus dengan hati yang tulus, lagi ceria, lagi happy, baru bikin jamu. Kalau lagi nggak mood, jangan bikin jamu. Itu saran dari coach ya. Jadi lebih baik minum jamu, bikin jamu itu dalam keadaan bahagia. Karena apa, rasanya pasti beda. Bener nggak sih? Coba silakan Bapak Ibu bikin. Yang satu bikin dengan senang hati, yang satu lagi marah-marah. Itu rasanya akan berbeda. Bahannya pun mudah. Nanti bisa dilihat di slide. Next. Nah, tentunya pada saat membuat jamu itu ada beberapa aspek yang harus dijaga ya. Jangan terkesan jamu itu kotor, setuju nggak? Jadi jamu itu bersih, natural, alami, maka dari itu harus dijaga kebersihan, hygiene dan sanitasinya gitu ya. Bahan yang dipilih juga standar, kemudian juga kita menggunakan alat-alat yang standar. Nah itu ya. Dan jamu yang diolah segar dalam waktu 7 hari masa penyimpanan tidak perlu berizin ya, tidak perlu menggunakan izin BPOM karena masa kadaluarsanya hanya 7 hari. Next. Nah itu dari jamu segar, saya izin agak percepat ya, memang cara pembawaan saya seperti ini. Kalau tadi misalkan ada perbandingan jamu tradisional dan modern, ya tentunya ini dilihat dari prosesnya dan dilihat dari sarana dan prasarananya. Kalau Bapak Ibu bikin di rumah, itu kan yang tradisional. Kalau modern sudah menggunakan mesin dan lain-lain. Jadi nanti tinggal diperbandingkan saja mana cara yang saya lakukan di rumah itu kategorinya mana. Berikutnya, nah tentu ya kalau nanti beli di luar, apalagi sudah ada pengawet dan kemas dalam bentuk kemasan, masa simpan lebih dari 3 bulan, cek izin edarnya, label dengan teliti dan jangan tergiur dengan sesuatu yang murah. Harusnya jamu itu mahal, ya bukan murah. Benar nggak? Kenapa? Karena itu kearifan lokal yang perlu dijaga dan kalau bisa go global, go internasional. Nasional kan sudah, internasional sudah, tinggal kita jaga. Berikutnya, setelah kita tahu bagaimana cara membeli jamu, nah ini yang terakhir, ya menuju pasar global. Inilah salah satu harapannya Jarum Sada, PPTI, dan M-Trace Indonesia mengadakan kolaborasi antara TCM dan jamu supaya apa? Tidak hanya dikenal di Indonesia, tapi booming secara internasional. Itu harapannya. Tadi sudah dibuka tujuannya dari webinar ini oleh Bapak ya, Bapak Dr. William, bahwa memang kolaborasi ini untuk mendukung supaya Bapak Ibu juga memberikan dukungan yang suportif supaya jamu dan TCM itu bisa menyatu gitu ya. Bukan tidak menyatu sampai saat tapi bisa sama-sama satu visi dan misi yang sama untuk memajukan kesehatan tradisional di Indonesia. Berikutnya Bapak Ibu, sekarang itu sudah bukan zaman lagi yang minum jamu itu ada hanya di apa? Hanya ada di cairan. Ada yang bentuknya kapsul, tablet, ada yang bentuknya instan, ada yang bentuknya itu skincare based on herbs dan lain-lain. Ada ready to drink. Sekarang itu langsung aja, nggak mau ribet, beli aja yang wellness shoot, beli aja yang ginger shoot, turmeric shoot dan lain-lain. Dan bahkan banyak influencer, content creator yang bikin-bikin jamu dengan kekinian. Saya sangat apresiasi gitu ya. Tapi balik lagi, jangan sampai dilabrak kaidah-kaidah jamu ya, yang tradisi inovasi boleh, tapi jangan menghilangkan tradisi. Setuju ya? Jadi inovasi boleh, tapi jangan menghilangkan tradisi yang sudah ada, tapi harus dijaga tradisi itu, gitu ya. Oke, berikutnya setelah kita tahu inovasi produk, tentunya semakin berkembangnya zaman dan juga riset dan lain-lain itu perlu dijaga, standarisasi kualitas, kemudian pemasaran digital, apalagi kita hidup di zaman teknologi yang sangat bagus gitu ya. Dan kita juga berharap ekspansi ekspor jamu ke luar negeri lebih tinggi dan edukasi konsumen yang lebih tepat. Jangan sampai jamu dijadikan oponen atau lawan dari obat konvensional ataupun medis. No, itu salah ya. Jadi jamu itu ada supporting system untuk menjaga kesehatan lebih holistik, lebih sehat.
Jadi kalau ada yang bilang herbal itu nomor satu, kimia nomor sekian, tidak, itu kurang tepat. Semua ada tepat, ada waktu yang tepat. Semua ada porsinya masing-masing. Yang tidak boleh itu adalah jamu ditambahkan BKO, bahan kimia obat, gitu ya. Berikutnya, ya, ini yang kita tahu ya, semenjak dari COVID, pertumbuhan jamu di Indonesia, herbal di Indonesia semakin tinggi ya Bapak Ibu ya. Artinya apa? Artinya masyarakat sudah mulai menyadari bahwa jahe itu ternyata bukan hanya untuk minuman orang tua, anak muda juga perlu dikasih jahe pada saat misalkan ada kondisi tertentu. Beras kencur disarankan tadi mulai dari 2 tahun sudah minum beras kencur gitu ya. Jadi kita yuk bareng-bareng kita gaungkan jamu herbal TCM untuk membesarkan di Indonesia untuk kesehatan tradisional, gitu ya. Nah ini terakhir ya, masa depan jamu sebagai warisan yang harus terus hidup, jaga tradisi, ya, jaga tradisi, validasi ilmiahnya, belajar dimanapun dengan siapapun, kapanpun, ya perkembangan itu semakin cepat, ya jadi jangan statis tapi harus dinamis dan ekspansi global. Ayo kita lestarikan jamu, kembangkan dan banggakan warisan budaya kesehatan Nusantara ini bersama-sama. Bukan hanya saya, Bapak Ibu di sini memiliki peran andil yang luar biasa untuk menggaungkan jamu sebagai salah satu warisan yang perlu dijaga dan dilestarikan. Itu saja dari saya, nanti kita ada sesi Q&A. Terima kasih Mas Boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, berikan reaction yang luar biasa sekali. Ini terbakar banget gitu ya. Kalau sudah Coach Walid ini benar-benar tampil gitu ya. Vibe-nya langsung seperti menggebu-gebu dibakar pakai LPG yang lemon gitu ya. Langsung nosnya langsung keluar gitu ya.